mentransfer bensin atau minyak masih menggunakan angkutan darat berbasis jalan raya, yaitu menggunakan truk tangki. Ada tangki minyak tuh, pernah lihat tuh? Nah, minyak itu pakai itu. Juga gas juga masih pakai tangki. Nah, kalau yang seperti di Dubai, negara sudah maju, mereka mentransfer minyak dari kilang atau dari lokasi penghasil minyak ke SPBU, mereka menggunakan pipa. Jadi ada transportasi yang berbasis pipa juga. Nah, itu boleh dibilang berbasis darat. Walaupun ada kalanya pipa itu lewat laut juga, toh. Ada pipa yang lewat laut, ada pipa lewat darat, tetapi dikategorikan dengan berbasis transportasi darat. Jadi darat terdiri dari jalan, rel, kemudian pipa. Nah, gas juga pakai pipa. Kalau gas, pipa itu di Jakarta sudah. Kemudian di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, lalu sekarang mungkin Kaltara, Kalimantan Utara, mereka dari penghasil gas ke rumah-rumah itu pakai pipa. Kemudian dimasuk di rumah itu ada meter. Nah, atau kalau yang di Manado apa yang pakai pipa? Kalau di Manado, yang ada. Air mener. Ya, betul, air bersih. Atau PAM, perusahaan air minum. Itu mereka mentransfer pakai pipa. Itu bagian dari alat transport. Nah, sekarang kita hari ini akan membahas tentang transportasi darat. Nah, darat itu kita akan kupas dalam materi kita hari ini. Nah, tadi Ner janjikan kan, kalau kita sekarang ini akan belajar juga tentang jalan. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang jalan selain minggu lalu? Minggu lalu kan Mer sudah ajarkan bahwa jalan itu Mer ada namanya jalan 2/2, 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi. Nah, artinya jalan tersebut 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi. Apakah cuma itu tipe-tipe jalan? Atau ada yang lain? Pernah nggak dengar istilah arteri, kolektor, lokal? Coba, siapa yang pernah dengar istilah arteri, kolektor, lokal? Ada? Pernah kan pasti itu? Regina Lombogia pernah dengar arteri? Ini jalan arteri. Nah, sekarang apa artinya arteri? Biar jawab salah nggak apa-apa, nanti biar sebenar. Jalan perkotaan dengan kapasitas tinggi, Ner. Ya, jalan arteri bukan cuma di perkotaan, sudah benar, tapi bukan hanya di perkotaan, juga di antar kota. Nah, kapasitas tinggi itu benar sekali. Jadi dia mempunyai kapasitas yang besar. Atau dia mempunyai suatu, kalau gini, kalau tingkatan kan ada yang terbilang terbaik, kemudian cukup, kemudian kurang. Nah, dia itu yang paling baik. Itu DPRT. Atau bisa juga kita artikan jalan dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau kita punya jalan, kemudian kita mau buat, ada jalan kita buat dengan kecepatan rendah, kita buat dengan kecepatan sedang. Nah, kecepatan tinggi itu arteri. Tetapi kalau dia melewati dalam kota, arteri ini jadi rendah. Nah, untuk mempelajari itu, Ner punya materi. Nah, ini yang akan Ner sampaikan hari ini. Kita akan belajar tentang teori tentang jalan. Nah, ini materi. Coba baca. Nah, ini akan Ner share di WA Group. Juga ada di GCR. Jadi kalian boleh pelajari apa itu definisi jalan apapun, ada di sini. So, kelihatan belum? Coba minta tolong di slide, sudah baca? Sudah, Ner. Oke, sudah. Nah, sekarang berbicara tentang jalan, kita harus ingat dengan undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 atau PP Nomor 36 Tahun 2008. Nah, ini adalah tentang jalan. Nah, di sini ada tulis ya, jalan adalah prasarana transportasi darat, jadi bagian dari alat angkut darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Hati-hati ya, bangunan pelengkap dan perlengkapannya itu beda. Kalau bangunan pelengkap itu jembatan, gorong-gorong, plat duiker. Nah, kalau perlengkapan jalan itu rambu lalu lintas,
Kemudian kalau kalian lihat ada rail guard. Jadi rel pengaman yang ada di samping kiri kanan jalan, bukan rel kereta api ya, rel pengaman pagar. Kalau dia di tikungan ada itu benda itu. Yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, berarti terowongan, di bawah permukaan air juga termasuk terowongan, serta di atas permukaan air, berarti jembatan, kecuali jalan kereta api. Nah, kereta api, jalan rel nggak termasuk jalan. Kemudian jalan lori. Lori itu kereta api kecil. Kereta api yang biasa untuk mengangkut tebu atau mengangkut hasil pertanian. Kemudian jalan kabel. Jalan kabel itu ya seperti kereta gantung. Kalau kalian pernah lihat di Taman Mini, atau kalian pernah lihat di luar negeri, ya itu dia. Nah, ini terjelas atau tertulis dalam pasal 1 ayat 4. Kemudian lanjut. Sekarang kita lihat, ini adalah bagian-bagian jalan. Nah, bagian-bagian jalan yang harus kalian pelajari, pertama seperti ini. Perhatikan yang warna-warna ini, atau ada arsiran-arsiran. Ini yang pertama putih. Putih itu disebut ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan atau namanya disingkat rumaja. Nah, dia dari mana? Perhatikan. Ini yang bagian D. Yang bagian D adalah ambang pengaman. Jadi kalau kalian lihat jalan, yang paling pinggir itu, atau bisa disebut juga ini green band atau sabuk hijau atau tempat penghijauan. Jadi kalau ada pohon harusnya tanam di sini. Ini yang bicara siapa? Ini undang-undang jalan yang bicara. Kalau ada pohon ditanam di posisi B, bahu jalan, nah itu yang salah. Bahu jalan bukan tempat penanaman penghijauan atau pohon, tetapi dia ada di D. Nah, setelah D, ada yang berbentuk trapesium ini. Yang berbentuk trapesium, ada juga berbentuk segitiga, ada juga berbentuk kotak, ada juga berbentuk setengah lingkaran. Itu disebut apa coba? Gabriel, yang berbentuk ini trapesium ini apa ini? Nomor C. Saluran? Saluran tepi. Iya. Sekarang mau tanya, apa beda saluran dengan saluran drainase dengan saluran irigasi? Nah, kalian kan nanti mau belajar irigasi, toh? Apa beda drainase dan irigasi? Kalau yang ini disebut saluran tepi berfungsi sebagai drainase, bukan sebagai irigasi. Kedua-duanya membawa air, betul. Tetapi fungsinya berbeda. Kalau saluran drainase, dia ada hujan jatuh di atas badan jalan yang warna hitam ini dengan B. B itu bahu atau soldier. Bahu atau soldier, B, A ini perkerasan warna hitam, B juga soldier. Jadi kalau air ciri di badan jalan, jatuh di badan jalan ataupun jatuh di daerah hijau, dia akan dialirkan menuju ke saluran tepi, saluran drainase namanya. Nah, saluran drainase ini berfungsi membuang air. Jadi dia akan membawa air, betul, membuang ke tempat yang lebih rendah. Misalnya ujungnya kemana? Air kalau dia buang, dia bawa kemana? Coba. Angelica, kalau dia buang, dia bawa kemana tuh air? Misalkan jatuh dari hujan, dari langit. Jatuh di halaman orang, turun ke saluran. Saluran bawa kemana? Ada yang tahu? Air dibawa kemana? Reinhard? Tuh air kalau dia suciri di saluran mau mengalir kemana? Laut, benar. Ya, mengalir ke laut atau lewat sungai baru ke laut. Itu kan dibuang, toh. Nah, sekarang kalau bertanya, kalau irigasi ada di mana? Irigasi. Saluran irigasi ada di mana? Bukan di jalan, bukan peruntukan jalan. Ada di, coba yang kalian pernah lihat saluran irigasi ada di mana? Efraim Kumakau. Ayo Efraim. Kapal gelap tuh apa? Tutup kamera kan Efraim? Coba Efraim jawab. Kalau saluran drainase itu ada di jalan. Kalau saluran irigasi ada di, masa ada yang tahu? Tirsa Sembung di mana Tirsa? Kalau irigasi. Pasti Moni pernah lihat, cuma Moni nggak tahu kalau itu saluran irigasi. Di mana Tirsa? Buka dulu kami, buka mic. Ada di, nah saluran irigasi ada di daerah pertanian.
misalnya di lahan sawah. Jadi dia dari mana tuh air dia bawa? Dari sungai atau bendungan, dia bawa kemana? Dia bawa ke sawah. Untuk dibuang atau untuk dipakai itu? Reinhard, tuh air itu untuk dibuang atau mau dipakai kalau saluran irigasi? Pakai. Iya, untuk dipakai. Mungkin setelah dia pakai kelebihan baru dia buang. Jadi bedanya antara saluran irigasi dan saluran drainase, kalau drainase itu mengeringkan secepatnya, drain itu dari bahasa Inggris. Jadi arti areal yang memiliki saluran drainase berfungsi untuk dikeringkan secepatnya. Jadi kalau ada hujan, dia kering. Nah, sekarang Jakarta banjir. Nah, Jakarta banjir, Manado juga pernah banjir. Kira-kira apa yang salah di situ? Apa yang belum benar di situ? Saluran irigasi atau saluran drainase? Tentu saluran drainase. Karena di kota tidak ada saluran irigasi. Irigasi itu ada di lahan persawahan. Jadi saluran irigasinya yang belum benar. Apakah daya tampungnya yang sedikit? Apakah volumenya yang banyak sehingga dia meluber? Apakah kemiringan? Kemiringan itu stream. Stream tulisan bahasa Inggris STREAM atau simbol I itu adalah kemiringan memanjang dari saluran drainase. Kalau dia semakin miring, semakin cepat itu air mengalir. Semakin cepat dia kering. Kalau dia landai, nah dia tidak akan mengalir. Bahkan kalau dia berbentuk cekungan, daerah tersebut entah mau buang kemana, ya sudah terjadilah banjir. Jadi dia cuma berharap dari permeability tanah. Permeability tanah itu adalah air mengalir keluar dari permukaan tanah, masuk ke dalam tanah lewat rongga-rongga, itu yang disebut permeabilitas. Oke. Kemudian kita lihat, ternyata yang ruang manfaat jalan itu dari ujung ke ujung D ke ujung D. Kemudian yang titik-titik paling luar ini adalah ruang milik jalan. Perhatikan ya, orang per rumah yang ada di samping kiri jalan itu adalah ruang milik jalan. Sudah? Kemudian yang ada di depan rumah di halaman orang itu ruang pengawasan jalan, ruas. Makanya kalau ada pelebaran jalan, pastilah ya halaman rumah, mungkin ada bangunan rumah yang terpotong karena diambil untuk kepentingan jalan. Karena apa? Karena ada di Undang-Undang Jalan. Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 sudah mengatakan bahwa rumah itu kalau memang karena ada kebutuhan untuk pelebaran ya akan diambil. Ini harus perhatikan ya, mana yang ruang pengawasan jalan, mana yang merupakan ruang milik jalan, mana yang merupakan ruang manfaat jalan. Kemudian ini ada A itu adalah lebar lalu lintas. Jadi lajur ini kan bagian kiri ini. Keduanya disebut jalur. Ingat ya, yang minggu lalu itu penjelasan. Lajur dan jalur. Kemudian ada B itu bahu. Nah, kalau A dari perkerasan aspal. Kalau B bisa dari aspal, bisa dari beton, bisa dari perkerasan berbutir. Batu picah. Jadi kalau kalian lihat di ring road, ini ada batu pecah kan di samping aspal. Nah, itulah sebagai bahu. Nah, kalau bahu ini tidak dirawat, tidak diperbaiki, tidak di-maintenance, besok-besok di batu picah anyur di saluran drainase. Sehingga hilang. Batu picah hilang, muncul apa? Rumput. Nah, rumput itu kalau semakin tinggi akan mengganggu proses fungsi dari bahu. Nah, fungsi dari bahu adalah menyokong pergerasan utama, yaitu aspal. Itu kalau fungsi sebagai struktur. Kalau fungsi sebagai lalu lintas, tempat berhenti sementara. Jadi kalau ada mobil mogok, mungkin ada mobil yang pecah ban, nah dia harus menepi ke bahu. Nah sekarang kalau jalan nasional, itu bahunya adalah lebar 2 meter. Perhatikan ring road, itu jalan nasional. Coba ambil pita ukur, sekali-sekali diukur tuh bahu dan tepi perkerasan sampai di saluran. Itu pasti lebarnya 2 meter. Lanjut ya. Nah, sekarang kita melihat, ini ada RT/RW. RT/RW adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Itu adalah buku master plan. Buku master plan dari nasional, jadi N itu nasional, kemudian P provinsi, K kedua ini, K pertama adalah kota, K kedua adalah kabupaten.
Jadi buku rencana tata ruang wilayah nasional kah atau provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, kita kalau mau membangun melihat di situ. Jadi jangan kalian pikir, oh ada pembangunan sekarang di Manado, ada pembangunan apa coba? Misalkan ada pembangunan jalan baru misalkan. Jalan itu harus ada di RT RW. Tidak bisa tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba dibangun. Jadi semuanya itu harus tertampung atau tercover dalam rencana tata ruang wilayah. Namanya master plan. Nah, kemudian master plan ini juga memuat transportasi. Nah, kalian kan sekarang belajar rekayasa sistem transportasi. Jadi sistem transportasi itu adalah suatu sistem tentang transportasi atau perpindahan orang, kemudian barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain secara sistematik. Nah, sekarang ada sistem transportasi secara nasional. Nah, di sini yang tadi turun ke bawah lagi, kita sudah bicara tentang bagian-bagian. Ada moda darat, moda laut, kemudian ada moda udara. Nah, di moda darat ini dipecah lagi. Nah, ini yang tadi kemarin Mer bilang. Yang barusan tadi Mer bilang, ada moda darat jalan raya, moda kereta api, kemudian di darat juga ada perpipaan. Nah, kemudian ada moda feri sungai, ASDP. Kalau kalian pernah dengar ASDP, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu bagian dari moda darat, bukan bagian dari moda transportasi laut. Laut perhatikannya ada di sini. Karena apa? Karena feri itu, kapal feri itu merupakan perpanjangan dari jalan. Jadi jalan itu putus di laut kan, kemudian dia dari laut digunakan kapal feri. Jadi feri itu menyambung ketersambungan di darat, jalan raya. Lanjut, nah ini jalan. Jalan ada macam-macam. Ada jalan umum, ada jalan khusus. Kemudian kalau jalan umum untuk lalu lintas umum, kemudian jalan khusus untuk instansi tertentu. Nah, kalau yang jalan kampus, coba Mir mau tanya. Mana ini Vivian, jangan tutup kamera. Coba yang tutup kamera ini banyak sekali coba. Mir nggak tahu kalian lagi lihat atau lagi bau kah atau lagi di mana. Coba kalau jalan yang ada di kampus, itu termasuk di mana? Jalan umum atau jalan khusus? Orang baca definisi. Jalan umum, jalan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kemudian dikelompokkan menurut fungsi, sistem, dan status kelas. Ada DP status dan kelas. Kalau jalan khusus, jalan yang dibangun oleh instansi, oleh badan usaha. Nah, sekarang bertanya, kalau jalan yang ada di kampus Unsrat, siapa punya? Atau jalan apa? Vivian, coba jawab dulu. Gabriel, Irot. Jalan khusus itu, ya? Ya, jalan khusus. Jadi dia dibangun oleh kampus Unsrat. Jadi kalau ada rusak, ada lubang, itu yang memperbaiki bukan pemerintah nasional, maksudnya PU, bukan juga pemerintah provinsi, dinas PU provinsi atau dinas PU kota Manado, bukan. Yang memperbaiki adalah Unsrat sendiri. Lewat apa? Lewat anggaran proyek yang ada di Universitas Samratulangi. Kemudian dia diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan bagi lalu lintas khusus yang bukan untuk orang yang lain. Makanya perhatikan, dipasang pagar tuh, ada pagar sekarang di kampus. Dulu waktu zaman kalian belum berkuliah di Unsrat itu masih bisa dibuka. Sekarang nggak bisa lagi. Untuk memasuki isi itu menggunakan akses tertentu. Karena itu dibangun bukan untuk umum. Nah, yang merupakan jalan umum kalau di kampus yang mana? Yang jalan umum. Jalan yang di luar pagar. Jadi ada kan jalan lingkar yang angkotnya lewat, mikrolotnya lewat akan di muka gereja kampus. Nah, itu udah orang anggap itu sebagai jalan umum atau jalan yang bukan peruntukan khusus untuk Universitas Samratulangi. Jalan khusus ada lagi di mana coba? Jalan khusus ada lagi di mana? Siapa yang tahu? Ayo, cepat, boleh jawab.
Ya, sebentar ya, Mir, ada batu telepon dengan Ici Agnes. Nggak lama, cuma mau kirim link Zoom di mata kuliah yang sebelah. Nggak lama ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai di jalan umum, jalan khusus. Nah, sekarang kita masuk kepada ini. Perhatikan menurut sistem, jadi ini menurut sistem. Nah, sekali lagi ya, Mir bilang, definisi-definisi jalan ini tidak dibuat secara perorangan atau tidak diambil dari buku A, buku B, tapi ini diambil dari undang-undang. Jadi Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 itu memuat semua tentang definisi jalan. Nah, di sini ada definisi jalan menurut sistem, pasal 7. Nah, ada sistem primer, ada sistem sekunder. Jadi kalau kalian pernah lihat gini, lihat apa yang dimaksud dengan sistem primer suatu jalan raya, apa yang dimaksud dengan sistem sekunder. Sistem primer itu adalah sistem jalan yang menghubungkan antar kota. Tadi kan siapa tadi yang jawab perkotaan, lupa tadi. Kemudian langsung tambahkan tidak hanya perkotaan, tapi juga antar kota. Nah, antar kota atau dalam bahasa Inggrisnya interurban itu sistem primer. Sudah? Kemudian sistem sekunder itu dalam kota. Jadi kalau ada suatu jalan, misalkan ini, saya kasih contoh, Jalan Manado Bitung. Manado Bitung itu adalah jalan sistem primer pada saat dia ada di luar kota, antar kota. Pada saat dia memasuki dalam kota, dia jadi sistem sekunder. Bisa? Kemudian lanjut. Pasal 8. Menurut fungsi atau peranan. Nah, inilah yang disebut dengan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Nah, jalan lingkungan ini kurang familiar, tetapi tertulis di dalam undang-undang. Tapi yang paling banyak kita gunakan istilahnya adalah jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Nah, jalan arteri ini apa? Tadi teman sudah bilang jalan yang besar, jalan yang memiliki kapasitas paling bagus atau paling tinggi. Kemudian jalan dengan perlengkapan jalan seperti rambu, railguard, marka, paling lengkap. Penerangan jalan lengkap. Kemudian yang di bawahnya jalan kolektor. Kolektor itu kalau istilah kata kolektor itu pengumpul. Jadi kalau dia jalan nasional, jalan arteri, di bawahnya arteri adalah kolektor. Nah, yang boleh membuka perampatan atau membuka pertigaan, membuka akses dari arteri itu cuma kolektor. Nah, yang paling rendah adalah lokal. Jalan lokal ini yang dari rumah-rumah. Kalau depan rumah kalian itu ada jalan, misalkan kalian punya rumah kan ada di kompleks toh. Nah, jalan di depan rumah itu adalah jalan lokal. Memang ada rumah yang bertempat di arteri. Seperti ring road itu kan arteri. Kiri kanan ring road itu ada rumah-rumah, ada ruko. Nah, harusnya tidak boleh. Arteri itu tidak boleh samping kiri kanannya rumah. Harusnya yang boleh buka ke arteri adalah kolektor. Yang boleh buka ke kolektor adalah lokal. Kemudian dari lokal-lokal yang banyak, jalan lokal yang banyak, dikumpul menjadi jalan kolektor. Nah, sekarang menurut status. Kalau menurut status itu artinya siapa yang punya jalan. Yang punya jalan, siapa yang bangun, atau siapa yang memelihara jalan tersebut. Jalan nasional, kemudian jalan provinsi, kemudian jalan kabupaten, kemudian jalan kota, jalan desa. Jalan kabupaten, jalan kota itu setara, orang sama. Tinggal kita lihat apakah dia ada di kabupaten atau ada di kota. Sekarang kalau bertanya, kalau jalan nasional, itu siapa yang tangani? Jennifer Maid. Kalau jalan nasional siapa yang tangani, Jennifer? Kan dia ada instansi toh. Pemerintah. Apa? Pemerintah. Ya pemerintah secara umum, tapi ada kementeriannya. Menteri apa itu? Jalan nasional. Kementerian
Pekerjaan Umum. Jadi PUPR itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, itulah mereka yang menangani jalan nasional. Karena kalau jalan provinsi, siapa yang tangani? Berarti bukan kementerian di bawahnya. Coba Gracia siapa yang tangani? Kalau jalan provinsi. Apa DP nama? Kantor apa itu? Atau dinas apa? Anda tahu Gracia? Dinas Pekerjaan Umum. Tentu Provinsi Sulawesi Utara. DP apa? Kepala di situ kan gubernur sebagai pemimpin atau kepala daerah provinsi. Kemudian jalan kabupaten oleh dinas PU kota atau kabupaten. DP kepala Pak Bupati atau wali kota. Kemudian menurut kelas, orang juga mengenal jalan menurut kelas. Ada jalan bebas hambatan atau freeway. Nah, kemudian ada jalan raya, highway, jalan sedang, kemudian jalan kecil. Sekarang lanjut. Jalan kelas 1. Nah, jalan kelas 1 itu setara dengan arteri dan kolektor. Lebarnya berapa? Ini. Lebarnya untuk kendaraan yang bisa dia tampung lebih dari 2,5 meter atau 2.500 mm. Jadi termasuk kendaraan truk besar, trailer, kontainer bisa lewat di jalan arteri dan kolektor. Nah, kalau kita lihat di jalan lebih kecil lagi, yang kelas 3, nah itu bisa lebih kecil. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan? Nah, ini ada undang-undang. Kalau tadi ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, itu tentang jalan. Nah, Undang-Undang ini Nomor 38 Tahun 2004 itu dirumuskan oleh tim perumus dari Kementerian PU. Kemudian disahkan oleh DPR. Kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian disahkan oleh DPR. Nah, di sini ada dua undang-undang ya, boleh kalian perhatikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Nah, untuk diketahui juga, kedua undang-undang ini sudah sementara direvisi. Nanti akan ada undang-undang yang baru yang akan menggantikan kedua undang-undang ini. Sekarang lanjut, ini ada Undang-Undang Nomor 38 tentang jalan. Kemudian ini pengganti yang sebelum 2004, apa? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980. Jadi dia cukup lama, sekitar 24 tahun baru ada undang-undang baru. Nah, sekarang yang Undang-Undang 2004 juga sudah sementara direvisi. Nanti akan ada undang-undang yang baru tentang jalan. Tentang tata ruang juga ada, tentang transportasi ada. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan jalan bebas hambatan atau freeway? Ini DP ciri-ciri. Jadi ada pengendalian jalan masuk, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median. Kalau boleh bertanya, kira-kira yang freeway itu di mana coba? Kalau ada di Manado di mana? Yang jalan dilengkapi dengan pagar. Bayangkan di ruang milik jalan ada pagar. Injilia Monika, jalan yang pakai pagar di mana coba kalau di mana? Jalan tol Mer. Ya, jalan tol. Jadi itulah yang membedakan. Jadi jalan tol itu kita tidak bisa bikin rumah di samping jalan, kemudian kita akses langsung. Kita harus masuk dan keluar jalan tol lewat pintu tol. Jadi freeway itu contohnya ada di Manado adalah jalan tol. Dilengkapi juga dengan median. Oke, ada juga yang nggak pakai median kalau pada saat dia mau keluar atau masuk tol, mungkin belum pakai median. Tapi setelah di dalam ada mediannya. Kemudian jalan raya atau highway. Untuk lalu lintas secara terus-menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dilengkapi dengan median. Jalan contohnya ada ring road. Ring road dulu cuma 2 lajur 2 arah. Sekarang jadi berapa coba? Tirsa, ring road dulu 2 lajur 2 arah. Sekarang jadi berapa? Tipe-tipe. Dulu kan 2/2 undivided atau tidak terbagi. Sekarang jadi berapa Tirsa? Jalan ring road? Ada 4 lajur 4 arah, Mas. Masa 4 arah? Bukan mana kalau 4 arah ya? 4 Betul. lajur. 4 lajur 2 arah ya. Jadi jangan bilang 4 arah. Kalau sampai arah kan cuma 2 atau 1 arah gitu. Nah, oke. Jadi jalan ring road itu dibuat dulu cuma 2 lajur 2 arah.
Tapi karena dia bersifat highway, jalan raya, maka ditingkatkan, dibangun lagi pelebaran, jadi 4 lajur 2 arah. Kemudian pasang median, belum ada median. Kemudian jalan sedang. Ya, jalan sedang untuk lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi. Nah, maksudnya dibatasi ini begini. Kalau jalan ring road itu kalau ada mobil, ada lorong itu harusnya dibatasi. Pembukaan lorong atau pembukaan jalan keluar masuk ring road itu dibatasi. Dibatasi itu maksudnya gimana sih? Regina tahu kalau dibatasi itu artinya apa? Kalau orang mau bikin lorong di ring road dibatasi. Maksudnya apa itu? Coba Regina Lombogia, apa dimaksud arti dibatasi? Atau dikendalikan? Nggak apa-apa, biar salah boleh jawab. Atau siapa yang tahu, silakan langsung jawab. Selain Regina. Ada yang tahu? Prayer? Gimana prayer? Dibatasi maksudnya tidak boleh buka seenaknya langsung. Jadi ada beberapa tempat yang harus tidak boleh buka. Karena apa? Coba kalian perhatikan. Kalau di situ ada lorong. Contoh, kalau misalkan jalan ring road, tiba-tiba ada persimpangan, orang buka perumahan. Di situ ada perumahan yang cukup terkenal juga, orang-orang tahu. Itu perumahan apa coba? Green Hill. Kemudian ada perumahan apa itu? Yang di daerah ring road. Itu bagaimana? Kalau ada mobil keluar dari perumahan, bagaimana? Kalau ada mobil keluar dari perumahan, kira-kira itu kecepatan kendaraan di jalan ring road terganggu atau tidak? Pasti terganggu, ya kan? Makanya dibatasi, nggak boleh. Kalau ada yang buka secara liar, itu bisa ditutup oleh pemerintah. Karena pemerintah punya kuasa, ada undang-undang yang membatasi jalan masuk. Oke, sampai di sini karena Menir ada mau kasih pindah kelas di sebelah yang bertabrakan juga dengan mata kuliah rekayasa sistem. Jadi tugas yang berikut boleh catat. Nah, boleh catat yang pertama. Yang pertama, kalian tentukan apa saja yang menjadi jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Mana yang merupakan jalan nasional? Nah, caranya gimana? Caranya lihat di Undang-Undang Jalan. Lihat di SK Surat Keputusan Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Ada di mana? Ada di internet. Boleh kalian searching. Jadi SK Jalan ya. Yang kedua sama DP soal tapi untuk provinsi. Nah, yang ketiga sama DP soal tapi untuk Kota Manado. Sudah? Nah, sekarang lihat di slide. Nah, DP soal keempat, perhatikan sini. Nah, perhatikan sini ada di halaman berapa ini? Ada di halaman slide ini, lupa ada di halaman berapa. Tapi yang ini, tunggu biar mau kasih tidak slideshow. Nah, ini tidak slideshow. Ada di sini, halaman berapa ini? Halaman 20. Boleh lihat ini di gambar. Di halaman 20 yang gambar ini. Nah, gambar ini. Ini cara menentukan itu dia arteri atau bukan. Jadi setelah kalian tahu, Manado Bitung itu jalan nasional. Oke. Betul. Lihat di SK kan? Sekarang apakah Manado Bitung itu termasuk mana secara fungsi? Apakah arteri, apakah kolektor, apakah lokal? Nah, jawabannya adalah arteri. Caranya bagaimana? Caranya begini. Perhatikan. Ini PKN artinya Pusat Kegiatan Nasional. PKN dan PKN. Nah, PKN itu kalau di Sulawesi Utara ada 2. PKN Manado dan PKN Bitung. Nah, kenapa PKN itu termasuk Bitung juga? Karena di Bitung ada moda atau ada simpul transportasi, yaitu pelabuhan. Bitung punya simpul transportasi secara berskala internasional, namanya Pelabuhan Laut Samudra Bitung. Manado jadi PKN karena 2 faktor. Pertama, dia karena ibu kota provinsi. Kedua, karena dia ada Bandara Internasional Samratulangi. Jadi, di Sulawesi Utara itu ada 2 kekhususan, PKN ada 2. Tidak semua provinsi punya PKN 2. Ada yang provinsi lain cuma PKN 1. Jadi PKN itu setara ibu kota provinsi ya, ingat. Nah, antara Manado dan Bitung
Perhatikan dua-duanya PKN. Nah, DP contekan lihat sini, lihat di slide. Perhatikan, dihubungkan oleh jalan arteri primer, JAP. Nah, sekarang kenapa dia arteri? Karena menghubungkan antara PKN. Kenapa dia primer? Karena dia antar kota. Ingat ya, jadi primer kalau antar kota. Jadi sekunder kalau dalam kota. Sekarang lanjut. PKN ke PKW. PKW itu pusat kegiatan wilayah. Itu ibu kota kabupaten. Jadi PKW itu ibu kota kabupaten. Ingat ya, PKW ibu kota kabupaten. Jadi kalau yang menghubungkan antara PKN dan ibu kota kabupaten masih sama arteri. Nah sekarang orang turun ke bawah. Contoh PKN ke ibu kota kabupaten apa? Contoh kota Manado kemana? Siapa yang tahu? Kota Manado misalnya ke Tomohon. Tomohon kan PKW ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten atau ibu kota dari kota Tomohon ya kota Tomohon. Itu arteri. Nah kalau dari Tomohon ke Tondano. Tondano adalah PKW, Tomohon PKW. Nah, ini apa coba? Jalan kolektor. Jadi kalian bisa tahu sekarang tuh kolektor itu ditentukan dari mana? Nah, kalau PKR itu apa? Pusat kegiatan lokal. Itu ibu kota kecamatan. Yang menghubungkan sesama ibu kota kecamatan itu adalah jalan lokal. Sudah ya? Nah, setelah kalian nomor 4, setelah kalian tentukan berdasarkan provinsi, status jalan berdasarkan nasional, provinsi, kabupaten, kota. Yang terakhir, kalian tentukan 5 contoh jalan saja yang ada di situ. Peranannya apa atau fungsinya apa? Apakah arteri, apakah kolektor, apakah lokal? Jelas ya? Apakah arteri, apakah kolektor, apakah lokal? Sudah? Ada pertanyaan tentang tugas? Tugas kumpul minggu depan, upload di GCR seperti biasa. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya. Nah, ini sekarang Theo akan kirim di materi supaya kalian bisa pelajari. Bisa pelajari di rumah untuk membuat tugas. Ini berkirim di WA group, Jo. Kalau di WA group bisa langsung di-download. Kalau di GCR artikelnya cuma boleh liam ya. Mau baca dia bilang mesti permisi sama admin. Karena Google sering protect DP materi yang orang upload sehingga tidak bisa di-download tapi cuma bisa dibaca. Nah, sekarang berkirim di ini ya, berkirim di WA group. Sambil berkirim file, silakan kalau ada yang mau tanya boleh. Ada? Kalau enggak ada, kuliah sampai di sini. Ada yang belum isi absen? Ada yang belum isi absen? GCR? Bukan absen, absen portal. Materi sudah ada di itu, materi sudah ada di WA group, kemudian ada juga di ini, di GCR. Boleh lihat sekarang. Kalau enggak ada, makasih semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.